Perkenalkan, nama saya Dwi Arjuna Zawak dari kelas 10 MIPA 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai perkoperasian atau koperasi. Koperasi yaitu atau sejarah koperasi. Sejarah koperasi, perkembangan koperasi di dunia pertama kali digagas oleh Robert Owen 1771 sampai 1858. Ia menerapkan pertama kali pada usaha pemintalan kapas di Newland, Skotlandia. Koperasi tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh William King pada tahun 1786 sampai dengan 1865 dengan mendirikan toko koperasi di Brinton, Inggris pada tanggal 1 Mei 1828. William King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Crowpeter yang berisi berbagai gagasan dan saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Di Jerman juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Charles Fourier, Vincent Scolan Delitzsch, dan di Prancis Louis Blades mendirikan koperasi produksi mengutamakan kualitas barang. Di Denmark, Pastor Christensen mendirikan koperasi pertanian. Dan yang berikutnya yaitu pengertian koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagaimana karya ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adapun pengertian koperasi menurut International Corporate Life Alliance atau ICA adalah kumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan, aspirasi sosial dan budaya bersama melalui perusahaan mereka bersama, dan mereka kendalikan secara demokratis. Sementara koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah untuk memenuhi kelengkapan atau fasilitas di siswa di sekolah. Yang ketiga yaitu landasan dan asas koperasi. Landasan ideologi koperasi adalah Pancasila, dan landasan struktural koperasi sekolah adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta landasan hukum sebagai operasional dari Undang-Undang 1945 pasal 3 nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Adapun asas pengembangan koperasi adalah kekeluargaan. Maksudnya bahwa koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran pada anggotanya, khususnya pada masyarakat umumnya, bukan kemakmuran orang seorang atau orang perseorangan. Yang berikutnya yaitu keempat, tujuan koperasi. Tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana kita tahu, koperasi itu bertujuan juga untuk mencari keuntungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak mengutamakan kepentingan orang per orang. Tujuan koperasi sekolah adalah menjadikan kondisi sekolah dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi. Dan dengan kata lain, tujuan koperasi sekolah adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan sosial dengan ekonomi para anggota sehingga kesejahteraan dapat tercapai dan meningkat di sekolah tersebut. Ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi yaitu yang pertama yaitu koperasi merupakan badan usaha, yang artinya koperasi harus mencari keuntungan yang disebut dengan SHU atau sisa hasil usaha. Dalam koperasi bukan tujuan utama. Yang lebih utama adalah pelayanan anggota dan kepuasan masyarakat atau siswa-siswi di sekolah. Koperasi dapat didirikan oleh perorangan yang dikenal dengan koperasi primer maupun badan usaha koperasi yang dikenal dengan koperasi sekunder. Koperasi melandaskan kegiatan pada prinsip-prinsip perekonomian atau koperasi. Koperasi berasaskan kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan rohnya dalam koperasi. Jika tidak ada asas kekeluargaan, maka koperasi itu bisa hancur atau bubar secara singkat maupun dalam waktu jangka yang dekat. Yang berikutnya itu prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan untuk koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut di atas dalam praktek.
Prinsip-prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 5 adalah keanggotaan bersifat sukarelawan dan terbuka, artinya tidak ada paksaan bagi anggota dan juga bagi pelayanannya. Yang berikutnya yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya bahwa bersifat demokratis, adanya rapat anggota dan memilih pengurus dan pengawas yang menyampaikan aspirasi dengan pemimpin yang tegas dan bijak dalam mengambil suatu keputusan. Berikutnya itu pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa usaha anggota. Artinya bahwa SHU yang diperoleh masing-masing anggota akan berbeda tergantung partisipasi anggota tersebut terhadap koperasi. Yang berikutnya yaitu pemberian balas jasa terhadap berbasis atas modal. Yang berikutnya kemandirian. Yang berikutnya pendidikan perkoperasian, dan yang terakhir itu kesamaan antar koperasi. Yang berikutnya itu fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 bahwa fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut: membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya pada masyarakat, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan mensejahterakan rakyat. Ketiga yaitu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan penyertaan perekonomian nasional. Dan yang terakhir yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas berdasarkan asas kekeluargaan dan demokratis ekonomi. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis koperasi, yaitu dibagi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang per orang dengan jumlah minimal 20 orang, seperti Pegawai Republik Indonesia atau KPRI dan koperasi unit desa atau KUD. Koperasi sekunder yakni koperasi yang merupakan badan umum koperasi. Contohnya Koperasi Pemuda Indonesia atau Kopindo. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu SHU. SHU atau dikenal sebagai sisa hasil usaha, yaitu sisa yang didapatkan atau untung yang didapatkan dari perkoperasian tersebut. SHU ada dua, yaitu SHU atas jasa modal atau simpanan dan SHU atas jasa usaha atau transaksi. SHU atas jasa modal atau simpanan yaitu besar kecilnya modal anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang kedua SHU atas jasa usaha atau transaksi, itu SHU atas usaha atau jasa usaha dan transaksi berbeda bagi setiap anggota. Semakin banyak anggota tersebut dari jasa transaksi tersebut, hal ini makin makna dari prinsip koperasi yang ketiga yakni pembagian SHU. Sekian dari saya, terima kasih.